Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, salam profit Indonesia. Rekan trader semuanya, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu. Hari Rabu ya, mungkin hari Rabu. Hari Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023. Ini tanggal 8 Maret ini biasanya dibilang sebagai Hari Wanita Sedunia. Oleh karena itu, untuk semua wanita-wanita di dunia, saya mau mengucapkan selamat. Ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk para pejuang-pejuang yang sangat luar biasa ini. Semoga hari yang sangat luar biasa ini memberikan kekuatan buat para wanita-wanita semuanya. Wanita-wanita yang tangguh. Ya. Oke rekan trader, kita lanjut. Dan seperti biasa rekan trader, kita akan masuk di analisa harian kita pada hari ini. Analisa harian kita pada hari ini kita akan mulai dari sebuah tema yang sangat luar biasa rekan trader. Ini tema ini saya angkat karena dari tema inilah rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasar. Kalau rekan trader lihat kemarin bagaimana ada pidato yang statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell di Kongres Amerika. Semua menunggu statement tersebut. Oleh karena itu, tema kali ini saya mengangkat dengan judul Pernyataan Jerome Powell memulihkan dolar Amerika. Bukan dolar Amerika tapi dolar Amerika. Oke rekan trader. Kenapa saya angkat itu? Karena imbas dari statement yang dikeluarkan oleh Powell, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana dolar Amerika ini naik dengan tajam, ya, terbang tinggi, sangat luar biasa, dan dia terbang. Bayangkan rekan trader semuanya, dolar Amerika itu kemarin dari 104 yang paling terbawah, 104.130 sampai sekarang sudah menuju ke 105. Rekan trader lihat, imbas dari hasil kemarin, rekan trader bisa lihat bagaimana gold terpelanting-pelanting. Bayangkan, TKO, ya, pound sterling buang handuk putih, ya. Euro angkel sam dolar, waduh, pulang nangis-nangis. Bayangkan bagaimana mereka terpelanting sampai jatuh ke level yang paling terendah 1.05 setelah kemarin sempat menembus level 1.06. Mereka ini terpelanting-pelanting sampai di poin 1.05. Ini luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat, ini kita bahas sedikit ya. Ini Jerome Powell ini dia memberikan statement dari, kalau rekan trader nonton acara-acara yang saya bawakan, saya sudah bilang buat rekan trader bahwa pasar wait and see pertemuan statement yang akan dikeluarkan pada hari Selasa kemarin dan nanti hari Rabu hari ini. Jadi harap diperhatikan. Ini tidak tertutup kemungkinan rekan trader ya, tidak tertutup kemungkinan. Kita balik dulu di platform. Tidak tertutup kemungkinan gold ini ya, dia bisa turun terpelanting jauh lagi sampai di 1.00 1800 rekan trader, sorry. Tidak tertutup kemungkinan. Kalau saya lihat dia ini ada kecenderungan naik karena ini ibaratnya cuman dia mengambil napas kehidupan aja. Nafas kehidupan diambil. Tapi setelah itu tidak tertutup kemungkinan gold ini dia akan turun. Dia akan turun rekan trader. Dan kita akan lihat pidato yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell hari ini pun juga. Karena hari ini juga Jerome Powell akan mengeluarkan sebuah statement juga rekan trader. Dia ini mengeluarkan statement hari ini, kemarin dan hari ini. Dan statement-statement tersebut benar-benar ditunggu. Nah, kalau kita lihat kemarin rekan trader semuanya, kita lihat bahwa Jerome Powell kemarin dia memberikan sebuah pidato yang sangat luar biasa, di mana ya, di mana Jerome Powell ini mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan ada lagi. Ya, ini nih. Dan menurut Jerome Powell,
kemungkinannya akan lebih tinggi. Ya. Nah, kalau kemungkinannya akan lebih tinggi, ya sudah bisa dijelaskan dengan pasti rekan trader bahwa ya sampai kalau kemungkinannya lebih tinggi, itu artinya dolar Amerika ini akan mengalami kenaikan yang signifikan sehingga membuat aset-aset lainnya bisa mengalami pelemahan. Nah, kita lihat rekan trader dari statement yang dibilang bahwa dolar Amerika ini kenaikan tingkat suku bunga tinggi dan kemungkinan akan lebih tinggi lagi dari yang diantisipasi sebelumnya. Jadi ekspektasi kenaikan tingkat suku bunga sebesar 50 BP ya akan terjadi pada tanggal 22 Maret nanti. Nah, ini dia. Ini artinya hawkish akan terjadi. Sehingga dengan adanya hawkish, mau tidak mau ya kita sudah bisa lihat ya. Kita sudah bisa lihat bahwa dengan adanya hawkish ya dolar pasti akan mengalami penguatan. Itu sudah sangat jelas itu. Itu sudah sangat jelas rekan trader. Dan rekan trader, dolar pada hari ini dia menembus level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Ya, level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Bayangkan 3 bulan terakhir level tertinggi dolar. Akibat hawkish yang dikumandangkan oleh Jerome Powell. Dari sini kita udah bisa lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Kita bisa lihat bagaimana arah pergerakannya. Dan kalau saya lihat pada hari ini dolar, walaupun dolar agak sedikit mengalami kenaikan, saya mungkin berpikir bahwa di pasar Eropa nanti dia agak sedikit koreksi dulu. Nanti setelah itu kita akan menunggu lagi pidato yang kedua. Ya, kita akan menunggu lagi pidato yang kedua. Ya, nah ini yang nanti benar-benar menjadi acuan dari pola pergerakannya. Ini kita lihat dulu. Kita lihat dulu kalender ekonominya, rekan trader bisa lihat di sini. Nah, apalagi hari ini rekan trader, hari ini bisa-bisa dolar naik luar biasa nih. Rekan trader bisa lihat di sini. Nah, rekan trader lihat. Hari ini 17.00 pidato Gubernur Sentral Bank Eropa, Christine Lagarde. Ini wajar karena mau habis-habisan kan, jadi Christine Lagarde harus memulihkan orang bilang harus sebagai juru selamat di sini mesiahnya euro ya. Dia harus melakukan sebuah langkah kebijakan supaya euro jangan terlalu jatuh. Oleh karena itu dia pasti akan memberikan statement. Biasanya seperti kayak gitu rekan trader. Biasanya kalau mata uang suatu negara jatuh, pasti jatuh atau bagaimana gitu ya. Pasti setelah itu pasti Gubernur Sentral Banknya akan membuat sebuah statement untuk menetralisasi. Ya, makanya kan saya bilang Gubernur Sentral Bank itu sebagai mesias mereka sebenarnya itu. Nah, dan rekan trader jangan lupa juga pada pukul 20.15 jam 8.15 ada perubahan tenaga kerja non pertanian. Ini bahaya juga ini bisa membuat dolar menguat nih. Dan setelah itu 22 ada testimoni. Ya, statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell yang kedua kalinya. Disambung dengan lowongan pekerjaan. Nah, ada juga keputusan tingkat inflasi kan ada. Tapi dari sini kita bisa mengambil sebuah analisa bahwa dolar hari ini kemungkinan besar dolar kalau menguat. Ini tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang lainnya ini bisa jatuh ini. Apalagi gold ini dia bisa jatuh malahan bisa sampai ke 1805 atau 1800. Dia bisa kembali lagi ke selera asal rekan trader. Oleh karena itu rekan trader tetap terus melihat apa yang terjadi ya. Ini yang paling penting ya. Yang paling penting rekan trader tetap terus melihat apa yang terjadi dan terus menganalisa, pantau terus berita-beritanya. Oke rekan trader, sekarang kita selesaikan masalah ini. Kita udah temanya udah selesai, kita akan masuk sekarang di analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal yang saya bawakan ini akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Seperti yang telah saya bilang bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini pola pergerakannya
Kita sudah lihat dengan jelas bahwa hari ini kemungkinan besar dia akan naik terus. Dia telah mengalami kenaikan selama tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Dan bagaimanakah peluang kenaikan dia yang akan terjadi? Saya bisa bilang rekan trader, dengan adanya pola kenaikan ini sudah barang tentu dia akan mencoba. Pertama, dia akan menembus level 105.996 dulu ya. Kita akan lihat seberapa jauh pergerakannya. Waduh. Nih sabar rekan trader. Saya lihat dulu. Nah, ya rekan trader ya. Dia akan mencoba naik dulu sampai level tersebut. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba ke level yang paling tertinggi itu, menurut saya dia akan mencoba di level ini rekan trader. Nah, di 106.460 masih bisa, tidak tertutup kemungkinan. Kalau menurut saya tidak tertutup kemungkinan rekan trader sampai 106. Karena kita akan lihat pola pergerakannya ya. Masih bisa, atau minimal dia akan sampai di sini deh. Minimal di 106.374. Masih bisa punya kemampuan. Oleh karena itu sekali lagi saya mau memberikan sebuah masukan bahwa ini pasangan dari mata uang ini dia akan mencoba naik sampai ke level yang paling tertinggi di 105. Sabar rekan trader. Ya, 105.468 ya. 105.468 106 malahan. Sabar. Saya lihat dulu nih. 106. Dia akan coba di 106.046. Dia akan coba sampai di situ. Dan apabila terjadi penurunan, menurut analisa saya, dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di seputaran sini. 105.693. Oleh karena itu rekan trader, pola pergerakannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Oke. 105.639 sampai 106.048. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar rekan trader semuanya? Pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar bisa kita lihat dengan jelas ini bahwa Euro Uncle Sam Dollar pergerakan pada hari ini memiliki kecenderungan yang bearish. Dia turun seturun-turunnya dan dia telah mencapai di level 101.05216. Bagaimanakah pola pergerakannya? Apakah penurunan masih bisa saja terjadi? Menurut analisa saya penurunan masih bisa rekan trader. Masih bisa, dan tujuan penurunannya sudah barang tentu kita akan lihat apakah dia bisa menembus 1.05013. Kita akan lihat rekan trader karena gini. Kita akan lihat dari pidato yang akan dikeluarkan nanti ya. Kemungkinan kalau terjadi kenaikan bisa. Dan kalau dia naik ya saya bisa bilang dia akan coba naik sampai di level tertingginya di 1.057. Nah, tapi dia juga bisa mengalami penurunan sampai di 1.050. Oleh karena itu mari kita main aman, karena hari ini pidato juga ada. Saya mengambil sebuah safety player saya. Jadi saya berasumsi bahwa dia akan mencoba dari 1.05013 sampai 1.05796. Ya, itu adalah pola pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke pound sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling? Rekan trader bisa lihat di sini bahwa pola pergerakan pound sterling sudah sangat jelas bahwa pound sterling sekarang ini dia mengalami pelemahan bearish ya. Kemarin jatuh bebas, TKO, lempar handuk putih semuanya habis-habisan, technical knockout ya. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan yang terjadi. Kita kalau lihat memang dia punya tendensi mengalami kenaikan sekarang ya, mengalami kenaikan walaupun memang tendensi besarnya lebih banyak ke bearish. Kita lihat dia akan mencoba mengalami kenaikan, dan kenaikan yang terjadi sekarang ini walaupun tendensi bearishnya masih sangat kuat, dan saya bisa bilang bahwa bearish ini bisa sampai di level yang paling terendah di seputaran sini rekan trader ya. Oke, di sinilah. Ya. Di sini ya. 1.17931 masih bisa ya, tapi harap juga diperhatikan bahwa kemungkinan kenaikan masih bisa saja terjadi, dan saya bilang bahwa kenaikan ini bisa saja terjadi sampai di level yang paling tertinggi 1.18618. Semua tergantung dari statement yang akan dikeluarkan dan berita-berita ekonomi yang terjadi pada hari ini. Hari ini berita ekonominya banyak rekan trader, jadi tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh sejatuh-jatuhnya atau naik setinggi-tingginya. Oleh karena itu saya coba mengambil sebuah kesimpulan, dia akan coba turun di 1.17931
Dan apabila terjadi kenaikan, dia akan naik ke 1.18618 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold rekan trader pada saat ini? Gold mengalami pergerakan yang sangat luar biasa setelah jatuh benar-benar tersungkur sampai jatuh benar-benar dia tersungkur. Rekan trader bisa lihat ya, dia turun sampai di posisi 1809. Sekarang ini dia sedang mengalami kenaikan walaupun tendensi yang terjadi tadinya bearish, sekarang dia udah berubah menjadi bullish. Kita akan lihat apakah dia bisa naik sampai ke level yang paling tertinggi. Nah, kalau saya lihat dia akan mencoba naik ya. Taruhlah dia sampai dia akan mencoba di level yang paling tertinggi 1820. Ini menurut analisa saya ya. Apakah dia bisa sampai di situ walaupun dia akan mencoba dulu level selanjutnya itu. Pertama itu dia harus uji coba pertama di level 1817 dulu. Kalau dia bisa lanjut artinya ke 1820. Tapi ini pekerjaan yang sangat luar biasa rekan trader. Tapi saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan turun mencoba sampai di level yang paling terendah 1805. Tapi rekan trader, saya sekali lagi saya bilang buat rekan trader gini. 1805 ini bisa saja terjadi ya, tapi bisa juga kalau terjadi pelemahan akibat statement yang dilakukan serta berita-berita ekonomi lainnya, dia bisa turun sampai level yang paling terendah di 1800 rekan trader. Itu adalah yang paling terendah yang bisa terjadi. Jadi harap diperhatikan. Oleh karena itu saya coba mengambil sebuah analisa dulu dari 1805 paling terendah sampai 1817 paling tertinggi. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi di 1820. Ya, kita akan lihat. Nanti kita akan bahas juga di kupas tuntas gold setelah 2 atau 3 jam dari sekarang ya. Oke. Sekarang kita akan coba masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini pola pergerakan USD Yen Jepang hari ini. Wow, dia naik luar biasa rekan trader. Wah, ini saya lupa bikin lagi jalan. Saya lupa bikin. Oke rekan trader, USD Yen Jepang ini dia naik. Sabar rekan trader ya. Saya coba analisa dulu di sini. Waduh, ini kok saya bisa lupa kayak gini ya. Oke rekan trader, sekarang dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa dan saya bisa lihat bahwa kenaikan ini pada hari ini dia masih punya peluang naik lebih tinggi lagi. Menurut analisa saya dia akan mencoba melakukan kenaikan. Sekarang dia pada posisi bearish ya, walaupun tadi dia sempat bullish karena dia pada posisi bearish. Kalau saya lihat rekan trader, dia ini akan mencoba naik seperti biasa. Kalaupun ada kenaikan, dia akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di seputaran sini rekan trader. Ya, tapi menurut saya terlalu tinggi nih. 138 terlalu tinggi. Menurut saya tinggi itu di 138.468 terlalu tinggi. Menurut saya ketinggian yang paling maksimal. Menurut saya ketinggian yang paling maksimal ya sekarang terjadi. Dia akan balik itu di 137 menurut saya itu yang paling tinggi udah. Dia nggak lebih dari situ lagi sebenarnya. Nah, tapi kita akan lihat bisa saja dia di sini ya bisa. Segala sesuatu bisa. Tapi sekarang dia pada posisi mengalami pelemahan. Nah, sekarang mengalami pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan dia itu akan terendah sampai di 137. Oleh karena itu saya mengambil sebuah analisa ya bahwa pola pergerakan dia itu akan bergerak dari sini 137.080 sampai 138.153. Itu harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Tapi juga harap diperhatikan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik karena hari ini berita yang sangat luar biasa, banyak berita. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Dia bisa naik atau dia bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran 136.640. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Ya, saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.